Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Gibran dengan NIM 2534091. Di sini saya ingin membuat tugas dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faribowo, SPD MPD. Di sini saya ingin membuat tugas dengan metode pembelajaran faktor yang mempengaruhi perkembangan. Baik, langsung saja ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Kak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita masih hadir di sekolah yang kita cintai ini. Selawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita lanjut ke materinya dengan judul faktor yang mempengaruhi perkembangan. Latar belakang. Siswa SMA berada pada fase remaja akhir yang mengalami perkembangan pesat. Pemahaman karakteristik ini penting agar pembelajaran berjalan efektif. Perkembangan peserta didik merupakan aspek penting dalam dunia pendidikan. Dalam setiap individu mengalami perubahan yang berbeda-beda. Perubahan tersebut mencakup perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang mempengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam proses pendidikan, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik sangat diperlukan agar guru dan orang tua dapat memberikan bimbingan yang tepat. Tanpa pemahaman tersebut, proses pembelajaran bisa menjadi kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi tiga. 1. Apa yang dimaksud dengan perkembangan peserta didik? 2. Apa saja faktor mempengaruhi perkembangan peserta didik? 3. Bagaimana pengaruh faktor internal terhadap peserta didik? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga terbagi ada tiga. 1. Menjelaskan pengertian perkembangan peserta didik. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi perkembangan peserta didik. 3. Menjelaskan pengaruh faktor internal terhadap perkembangan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu pengertian. Pengertian perkembangan peserta didik adalah proses perubahan individu secara bertahap menuju kematangan meliputi 4 aspek. 1. Fisik. 2. Kognitif atau berpikir. 3. Emosional. 4. Sosial. Materi selanjutnya ciri-ciri perkembangan. 1. Terjadi secara bertahap. 2. Berkesinambungan. 3. Dipengaruhi banyak faktor. 4. Mengarah pada kematangan. Materi selanjutnya itu faktor dan permasalahan. Faktor dan permasalahan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor dari dalam diri atau individu seseorang. 1. Genetik atau keturunan. 2. Kondisi fisik dan kesehatan. 3. Inteligensi atau kecerdasan. 4. Bakat dan minat. Faktor eksternal, faktor dari luar individu atau dari luar diri seseorang. 1. Lingkungan keluarga. 2. Sekolah. 3. Masyarakat. 4. Budaya dan teknologitas pergaulan negatif.
Materi selanjutnya yaitu peran keluarga. Peran keluarga ada 4 poin. 1. Lingkungan pertama bagi anak. 2. Memberikan kasih sayang dan perhatian. 2. Membentuk karakter dan kebiasaan. 4. Mendukung perkembangan emosional. Sampai sini, anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, baiklah. Bapak lanjut materi selanjutnya. Coba. Peran sekolah dan teman sebaya. Sekolah mengembangkan kemampuan akademik, menanamkan disiplin dan nilai. Teman sebaya membentuk interaksi sosial, mempengaruhi perilaku dan kepribadian. Kesimpulan, perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang berkaitan. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting untuk mencapai perkembangan yang optimal. Oke, materi kita hari ini telah habis ya anak-anak. Ya, Pak. Apakah anak-anak sudah paham? Insya Allah sudah, Pak. Oke. Pak, mau jelaskan lagi. Kalau kurang jelas Bapak jelaskan sedikit lagi ya. Anak-anak semua perlu diketahui, teman sebaya ini sangat penting di masa remaja ini. Kenapa nih, Pak? Karena bagaimana kawan kita, kayak gitu pula lah kita kan. Ya, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam